Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Reja dari Prodi D3 Keperawatan Tasikmalaya, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu respirasi. Napas ialah kegiatan mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida, sedangkan respirasi adalah proses pembakaran oksidasi senyawa organik di dalam sel dan menghasilkan energi. Energi tersebut kemudian digunakan untuk aktivitas tubuh sehari-hari. Organ-organ yang menyusun sistem pernapasan yaitu rongga hidung, faring, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Organ pembentuk sistem pernapasan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian atas dan yang kedua bagian bawah. Bagian atas terdapat hidung, faring, dan laring. Kemudian bagian bawah terdapat trakea, bronkus, dan paru-paru. Pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya oksigen yang pertama. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk melembabkan dan mengatur suhu udara pada pernapasan. Selanjutnya yang kedua yaitu faring. Faring merupakan kesimpangan antara saluran tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring tersebut terdapat epiglottis. Epiglottis merupakan katup yang mengatur membuka menutupnya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Epiglottis akan menutup saluran kerongkongan saat udara pernapasan masuk ke dalam saluran pernapasan. Dan yang ketiga yaitu tenggorokan. Tenggorokan berupa pipa yang tersusun dari tulang rawan hialin. Pada dinding bagian dalam tenggorokan tersusun dari epithelium silindris dan cilia yang menghasilkan banyak lendir untuk merangkap kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Kotoran tersebut akan dikeluarkan dari saluran pernapasan melalui proses dahak. Yang keempat yaitu bronkus. Tenggorokan bercabang menjadi dua. Tenggorokan akan membentuk percabangan masuk ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan berupa bronkus. Bronkus kanan lebih pendek dan lebar daripada bronkus kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Yang terakhir yaitu paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkiolus bercabang-cabang lagi membentuk kantong-kantong tipis yang disebut alveolus. Pada dinding alveolus banyak dijumpai pembuluh darah. Alveolus sendiri berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Sistem pernapasan diawali dari rongga hidung, di mana rongga hidung adalah pertama kalinya masuk udara dari luar ke dalam tubuh. Kemudian masuk ke faring menuju laring. Dari laring masuk menuju tenggorokan, atau yang disebut dengan trakea. Trakea tersebut berupa pipa yang tersusun dari tulang rawan hialin. Kemudian, dari trakea masuk menuju bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian, bronkus tersebut bercabang lagi menjadi bronkiolus. Dan terakhir, udara tersebut akan bermuara di alveolus. Disinilah akan terjadinya pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Pernapasan pada dada terbagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Inspirasi terjadi pada saat otot tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat ke atas. Volume dalam rongga dada membesar. Dengan demikian, tekanan udara dalam rongga dada mengecil dibandingkan dengan udara di luar. Selanjutnya, udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi terjadi pada saat otot tulang rusuk berelaksasi, sehingga tulang rusuk kembali ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil. Dengan demikian, tekanan udara dalam rongga dada membesar. Selanjutnya, udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut juga terbagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Terjadi ketika sekat rongga dada diafragma berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar. Paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu fase ekspirasi. Terjadi ketika otot diafragma berelaksasi. Posisi dari mendatar kembali melengkung. Paru-paru mengempis,
tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru.